Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual, saya akan bicara mengenai apa tuh one trending topic today teman-teman ya. But before that, I will show you my chopping board products dulu ya. Seperti biasa ya. Ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini ya. We call this apa tuh chopping board yang biasa teman-teman ya. Nah, ini this is red color ya. Nah, ini ukurannya nih yang lebih ke home size lah ya. Atau misalnya kayak UMKM yang boleh dipakai ini teman-teman ya, dibuat di rumahan ya gitu. Tapi juga kita juga ada customer kita yang kayak hotel sama resto juga ada yang pakai juga nih teman-teman ya. Ya gitu kayak yang tebal segini, ini tebal 3 cm teman-teman ya ini. Ini lebarnya kurang lebih ada 20 cm lebih, 22 23 cm teman-teman ya. Nah, ini panjang kurang lebih ada 30 cm ya gitu. Nah, ini ukuran yang agak sedikit quite common lah ya teman-teman. Ini kurang lebih ada beratnya ada kurang lebih 4 kilo kurang teman-teman lah. This is quite heavy ya, quite dense ya gitu. Nah, ini biasanya kalau kita kasih customer kita teman-teman yang di pabrik-pabrik ya, yang buat kayak food processing factories atau misalnya kayak pabrik daging, mereka butuh yang lebih besar ya kalau dibuat shoot dia punya chopping platform atau tables ya teman-teman gitu. Tapi for this size ya kita lebih rekomend untuk buat individuals ya, buat di rumahan ya gitu. Tapi resto juga sama cafe juga ada yang pakai teman-teman, ada resto sama kalau di hotel kitchen juga ada teman-teman. Tapi biasanya pakai kitchennya butuh yang lebih besar lagi teman-teman ya gitu. Oke, nah this is made of HMWPE ya teman-teman ya ini ya. Ini apa nih yang grade 500 punya ya. Nah ini is quite heavy ya teman-teman, quite dense ya gitu. Jadi ini memang belum ada di pasaran teman-teman ya. Yang ada di pasar itu kebanyakan sekarang ini ada warna-warna putih, yang warna-warna lain juga ada. Tapi dia made of LLDPE ya teman-teman gitu. Dia bahannya lebih lembek ya, lebih agak kelihatan kayak agak transparan tuh teman-teman ya, kayak they call it LLDPE ya teman-teman gitu ya. Low level density polyethylene. Nah, itu sebenarnya bukan standar yang direkomend secara internasional teman-teman di luar negeri ya gitu ya. Kalau yang ini memang kita punya ini dari Eropa teman-teman ya gitu. Kita punya dari Eropa, kita udah ada apa tuh FDA approval ya teman-teman. Kita udah FDA approved dan juga kita ada ITMS certification di Europe teman-teman gitu ya. Jadi kalau biasa chef-chef asing di luar mereka sudah tahu lah teman-teman bahan-bahan kayak begini ya. Begitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih ada sedikit kurang, belum begitu widely apa tuh chefnya belum begitu tahu lah teman-teman begitu ya. Bukan hanya chef ya, masyarakat masyarakat umum juga masih belum begitu tahu teman-teman. Ini biasa kalau memang di negara maju teman-teman mereka sudah tahu, udah kebanyakan pakai yang minimal harus grade ini ya teman-teman begitu. Karena kenapa ya, ini kekerasannya itu dia bisa apa tuh menahan apa tuh haus dari pisau teman-teman gitu. Jadi misalnya kalau pisau dia chopping ya, for daily chopping atau heavy heavy duty chopping ya terutama ya gitu, tiap hari misalnya di resto di pabrik ya, jadi bahannya ini dia nggak semudah itu dia hancur teman-teman ya gitu ya kan. Nggak kayak yang grade-nya lebih rendah ya. Kalau grade-nya lebih rendah ya dia lebih lembek ya, jadi otomatis dia punya apa tuh plastik punya particles ya, maybe to a small degree of apa tuh molecules teman-teman ya, dia bisa apa tuh campur dengan makanannya teman-teman gitu, misal kayak dagingnya lah atau apanya ya. Jadi karena dia lembek teman-teman, jadi dia bisa mix gitu, gitu. Karena ini memang udah dites teman-teman ya gitu ya. Kalau memang grade yang lebih rendah ya itu ada risknya begitu teman-teman ya begitu. Memang lebih murah ya, itu lebih ya otomatis juga lebih lembek dan juga lebih ringan teman-teman ya begitu ya. Karena dia molekulnya itu grade juga lebih lebih apa less than maybe like 100 itu teman-teman begitu ya. Nah jadi itu ada bahayanya di situ teman-teman begitu ya. Jadi makanya kalau di negara maju ya, misalnya di Singapura, di negara yang agak udah maju teman-teman ya, bahkan di Hong Kong juga, di China pun juga sekarang juga udah mulai ini teman-teman lebih advance ya, dia punya pakai chopping board usage-nya ya gitu. Dia lebih rekomend tuh bahan yang kayak seperti gini teman-teman gitu ya. Nah, mungkin one day teman-teman bisa mau melihat, nanti saya bisa kasih lihat video atau kasih invite kan begitu ya. Nah begitu kita juga udah ada di Tokopedia teman-teman ya gitu ya. Bisa akses toko saya di Tokopedia under the name H2 Ranger teman-teman ya. Itu if you have any inquiries atau mau minta custom sizes juga bisa DM saya di Instagram H2 Ranger teman-teman gitu ya. Jadi ini by the way dia punya apa nih surface ini teman-teman, ini bisa dipoles kembali ya. Di polishable surface teman-teman. Jadi after a while kalau nanti mungkin udah pakai misalnya kayak misal setengah tahun atau setahun udah banyak goresan teman-teman ya, bisa dipoles kembali teman-teman, bisa pakai gerinda ya, bisa pakai amplas juga ya. Tapi mungkin kalau memang teman-teman ada bengkel bubut lebih bagus lagi, dia berbeda lebih halus lagi, bisa bengkel bubut kan biasa handle bahan-bahan seperti stainless steel ya, besi, jadi dia handle bahan plastik ini dia bisa teman-teman sama juga ya gitu ya kan. Jadi beli ini boleh dibilang teman-teman ini buat untuk selamanya ya, bisa bisa seumur hidup ya teman-teman begitu, karena ini bahannya tuh versatile teman-teman, bisa terus dipakai kembali gitu teman begitu ya kan, di polishable we call it ya gitu ya. Ini warna merah ya teman-teman ya, bisa kasih lihat ini warna yang brown teman-teman ya, ini yang coklat ya gitu. This is quite a unique color teman-teman gitu. Kadang-kadang kita ada request lah dari terutama dari hotel-hotel teman-teman yang dia apa tuh mau differentiate between their food color codes ya teman-teman, between red meat sama ini mungkin makanan yang udah matang atau gitu bisa buat pop juga teman-teman gitu ya kan. Nah ini
Ini kita ada handle teman-teman, ini kita pasang handle, ini bisa kita pasang handle teman-teman ya. Jadi kita buat pegang lebih lebih nyaman lah gitu ya. Buat digantung juga bisa ya begitu. Ya kan. Nah ini juga sama ini. Nah ini tebelnya ini cuma 2,5 cm teman-teman. Nah ini ya. Nah ini lebarnya juga sampai sama teman-teman. Namanya 23 cm teman-teman. Ini panjang kurang lebih. Ini ada 30 cm lebih teman-teman. Ini 33 cm lebih panjang sedikit ya begitu. Ini kan ini juga baru juga ada kurang lebih 3,5 kg teman-teman gitu. Ini juga sama udah ada di Tokopedia. Teman-teman bisa akses ya itu toko saya ya di under the same name stage 3 Ranger teman-teman ya. Oke. Anyway, ya saya hari ini saya pengen sedikit bicara tentang mengenai what's going on ya. Sebenarnya sih it's not really recent apa punya apa nih happening gitu teman-teman. This is more like an overtime gitu ya. Saya cuma mau sharing aja teman-teman bahwa tuh mungkin dulu ya saya biasanya saya lebih sering suka nonton TV teman-teman. Sebenarnya ya. Saya lebih suka sering nonton TV dulu lah ya. Gitu every program channels gitu ya. Tapi ya ini gitu selama waktu ya mungkin ya mulai ke YouTube ya teman-teman nonton YouTube dan itu ada juga Netflix ya terus Disney Hotstar those for atau movies lah ya atau series lah begitu ya, jadi saya ngeliat teman-teman ya trend ini lama-lama saya juga notice ya di YouTube ya, terutama lah ya di YouTube itu memang sekarang bahkan pun TV channels ya kayak local TV channels kayak misalnya kayak Metro TV terus Kompas TV apa mereka juga sekarang udah they all go online teman-teman gitu ya. Jadi ini these trends apa tuh dari mulai berita ya terus even podcast also ya dia juga sekarang juga udah semuanya serba di YouTube teman gitu dan even for myself sekarang bisa juga bikin video melalui YouTube teman gitu ya for promoting my apa nih products juga ya teman begitu. Nah jadi saya notice teman jadi apa tuh sekarang ini saya juga sedikit jarang nonton yang the traditional TV program teman begitu mungkin hanya just catch up with the news ya teman-teman begitu ya ini kan pagi-pagi aja mungkin atau siang gitu kan tapi but after that most of the time the rest of the day teman-teman saya biasanya saya lebih login ke YouTube ya jadi saya juga lebih banyak lihat trendsnya gitu teman-teman begitu ya saya rasa saya juga notice bahkan bukan cuma diri saya gitu teman-teman bahkan di rumah kadang di tempat adik saya juga keluarga apa tuh saudara saya teman-teman keluarga ya mereka juga they don't even have a TV punya channels apa tuh punya program saya ini mau gitu teman-teman gitu dia hanya just rely on the wifi ya jadi semuanya apa tuh serba tuh login through YouTube gitu teman-teman gitu ya atau ada ini ada apps gitu ya TV apps lagi maksudnya nah gitu jadi kadang-kadang ya ini memang this is apa tuh inevitable teman-teman ya semua orang they are going through apa tuh this digital phase and phenomena gitu teman-teman gitu jadi nggak sekarang nggak punya TV atau nggak punya antena juga nggak apa-apa teman-teman ya. Orang semuanya bisa login apa tuh through the YouTube gitu ya internet especially untuk nonton catch up with the news apa gitu teman-teman gitu ya nah, jadi saya juga ngelihat ya memang sih uh, apa tuh trennya juga agak banyak teman-teman ya di online ya saya ngelihat ya gitu jadi not just for news ya saya kadang saya juga notice for even for podcast ya yang tadi saya nggak tahu ya saya juga ya kebanyakan saya nonton mungkin program sih yang lebih banyak di luar teman-teman dulu karena saya juga dari luar ya gitu jadi sekarang baru saya di Indonesia saya ngeliat oh ada when I look into YouTube especially jadi dia ada recommend those local channels gitu teman-teman gitu yang mungkin yang awal-awal pertama yang saya notice ya mungkin si Deddy producer itu teman-teman gitu ya jadi ya saya juga notice dia punya subscriber juga dulu juga udah agak banyak teman-teman data waktu itu zaman itu like about 15 million teman-teman gitu now I think yes more than 20 million ya teman-teman 20 million segitu ya gitu jadi saya ngeliat oh begitu ya and then along with this podcast ya ada yang lain juga ada teman-teman yang misal kayak yang lain lah ada lah ya dia punya ya those smaller subscribers atau teman-teman gitu yang ikutin dia punya style juga mungkin ya dengan microphone dan meja gitu ya jadi meja di tengah gitu dua orang begitu that kind of concept gitu teman-teman gitu jadi saya lihat juga itu it's like these days kadang saya juga merasa teman-teman ya ini terlalu banyak juga ya terlalu banyak jadi when one topik came up di teman-teman kemarin itu yang mungkin yang apa tuh yang quite viral itu yang si Netflix ya yang kopi Selandia itu teman-teman gitu ya jadi si udah ada jadi when there's one trending topic teman-teman this podcast ya dari A B C D E jadi banyak mengikuti tuh teman-teman jadi banyak yang juga ngundang bintang tamu yang sama atau yang berbeda gitu teman-teman gitu ya jadi saya ngelihat ya dia ini antara this podcast ya especially tentunya mereka juga kayaknya agak sedikit tuh sangat bersaing gitu teman-teman begitu ya kalau saya ngelihat ya gitu jadi dulu siapa tuh si Dedi juga pernah mention bahwa siapa yang duluan gitu ya siapa yang duluan yang menang bintang tamu gitu yang menang lah gitu seolah-olah begitu lah ya iyalah harus harus bisa cepat lah ya siapa duluan karena topiknya lagi hot jadi siapa duluan ya siapa yang bisa gain the viewers gitu teman-teman gitu ya nah gitu tapi kadang-kadang ya kita juga
Kadang kita ingin nonton gitu semuanya itu teman-teman ya, for every podcast ya, tapi it's just not possible gitu teman-teman gitu ya. Kita hanya punya waktu sehari 24 jam. Sehari kita hanya bisa nonton mungkin ya beberapa jam gitu teman-teman gitu dalam 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 apa tuh on a daily basis gitu. Kita mesti jadi kadang kalau kita nonton yang satu atau nonton yang lain, the effect is that kita jadi yang lain itu kita juga ada yang nggak tertonton gitu teman-teman gitu ya. Kita harus pilih ya gitu. Kita nggak bisa tuh nonton semuanya atau mengetahui semuanya secara full juga teman-teman gitu ya. Now we have to pick and choose gitu teman-teman gitu. Yang mana nih yang kira-kira bisa kita lebih ada interest teman-teman nontonnya gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang ya I notice kadang-kadang ya teman-temannya ada yang memang podcast yang dia tuh apa tuh kasih topik baru ya misalnya kayak contohnya yang saya cuma kasih mention yang bagus itu yang si mungkin yang ayam itu teman-teman yang ayam putra itu kali ya yang dia came up through si Deddy Corbuzier punya podcast gitu. And first waktu awal saya juga lihat juga kok nggak ada ayam gitu teman-teman gitu dia punya apa tuh thumbnail itu ya begitu. Terus saya pikir aduh ini kayaknya agak sedikit gimana lucu kali ya coba saya login gitu lah gitu teman-teman gitu ya. Jadi ya saya juga notice each and every podcast teman-teman mereka mencoba untuk came up with the original idea ya. Misalnya yang siapa duluan, ada yang di podcast ini, mungkin di podcast ini ada yang ini yang unik ya, tapi yang di podcast lain mungkin nggak ada tuh teman-teman gitu. Jadi mereka tuh saling, kalau saya lihat teman-teman ya dia having quite a stiff competition amongst each other gitu teman-teman gitu. Jadi siapa duluan, siapa yang lebih unik, siapa yang lebih apa tuh lebih lebih viral gitu teman-teman, siapa yang lebih eye catching gitu, siapa yang lebih trending duluan gitu teman-teman gitu. Ya, ada yang sukses, ada yang nggak sukses juga teman-teman gitu. Ada yang topiknya kelihatannya interesting tapi ada juga yang pikir oh gitu ini kok waktu itu kok kayak sedikit aneh gitu teman-teman gitu ya. Nah jadi saya ngelihat ya ini kan this is only for podcast ya teman-teman, belum yang channel-channel yang tipe-tipe lain yang misalnya kayak makanan lah ya kadang-kadang review makanan juga saya ngelihat oh ini restoran ini oh ini udah pernah ya di siapa tuh di channel yang si A gitu teman-teman oh ternyata di review lagi di channel yang B C gitu teman-teman gitu. Dan juga one of the channel sebelumnya saya nonton si Max Tavos teman-teman gitu yang agak mungkin subscribersnya juga lumayan ya, dan juga style makanannya juga saya juga masih bisa accept gitu teman-teman gitu. Kalau yang kayak yang kayak ada yang kayak siapa tuh yang pedes-pedes gitu teman-teman ya, yang pedes-pedes yang kayak cabai-cabai gitu saya ngeliatnya juga aduh agak sedikit menakutkan teman-teman begitu ya. Dan itu saya udah skip gitu teman-teman begitu. Saya cuma nanya nonton mungkin yang makanannya itu kira-kira tuh bisa diterima gitu teman-teman ya begitu. Dan juga agak sedikit ada unsur unik gitu teman-teman, misalnya kayak si Max itu dia agak lucu-lucu dikit ya gitu. Jadi mix lah with apa both food and comedy gitu teman-teman begitu. Jadi itu menarik juga ya, itu dia pada cuma hanya food doang, terus datang ke tempat resto, oh food makanan, kasih video cara bikinnya, habis itu udah selesai gitu. Oh makanannya kayak gini ya, nggak pernah ada yang kelihatan jelek lah ya. Pasti lah nggak mungkin dia review jelek makanan, pasti ya positif ya. Kalau kita jelek kan bisa kena di sidang lagi teman-teman ya, atau dilaporin ke polisi lagi gitu teman-teman ya. Jadi saya juga ngeliat ya banyak ya makanan ya apa mereka juga saling saling kompetisi lah gitu teman-teman begitu ya. Nah jadi cara style beda-beda gitu teman-teman begitu. Ya apa tuh namanya apa tuh ya banyak lah teman-teman dari mulai podcast yang makanan, terus belum berita, terus belum ada yang komedi yang kayak misalnya kayak channel TV teman-teman ya. Yang saya suka ngeliat tuh yang lucu-lucu gitu teman-teman, misalnya kayak misalnya kayak ada podcast lain yang kemarin saya juga ngeliat itu yang kayak style kayak mirip si podcast teman-teman ya. Oh si siapa tuh yang si Kaisang teman-teman gitu ya, dia juga agak sedikit lucu-lucu gitu kayak mereka berempat ya. Nah ada si apa tuh si cabai rawit si Kiki itu teman-teman, Kiki Saputra teman-teman gitu kalau nggak salah namanya. Jadi dia kalau lucu-lucu begitu, nah itu juga ya all in competition gitu ya. Tapi unfortunately ya kita nggak bisa nonton juga semuanya gitu teman-teman gitu. Kita hanya bisa waktu kita juga terbatas, kita hanya bisa ngeliat oh ini yang bagus, ini yang ini yang kurang bagus gitu teman-teman gitu ya, karena overtime kan gitu. Saya rasa di masa depan teman-teman ya mungkin akan ada lebih banyak lagi ya jenis-jenis tipe podcast yang lain gitu teman-teman gitu ya, yang dia bisa terus dia bisa garnering interest ya gitu teman-teman ya, untuk up to look back-nya gitu teman-teman gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang itu juga saya rasa juga apa tuh itu juga nggak gampang teman-teman gitu ya. Saya juga kadang di channel saya juga kadang ya, and besides my talking board products teman-teman, saya juga ya kadang saya juga sharing mengenai this kind of stuff gitu kan gitu. What's trending and apa tuh apa lagi yang viral apa itu teman-teman atau lagi yang sedang lagi yang sedang in the hot news teman-teman begitu ya kan. Nah jadi apa tuh banyak lah teman-teman berbagi kita. I think over time I think we need to be able to cater gitu teman-teman gitu ya, untuk we have to keep apa tuh cari cara baru untuk
downloading interest teman-teman gitu ya. Kayak mungkin kayak si podcast si Dedi, dia juga banyak berubah teman-teman dari from konsep dulu yang apa tuh, itu ya yang sorry yang somasi itu teman somasi itu sudah gitu dia ada ormas sekarang dia ada pokap teman gitu. Ya kan jadi ya itu that's the way things are lah gitu ya gitu. Mereka harus bisa ikutin interest of the viewers teman-teman gitu ya. Jadi saya rasa perannya di masa depan akan semakin tambah banyak teman-teman yang gitu ya. Akan semakin tambah banyak this kind of podcast ya and apa tuh and more channels itu teman-teman gitu. Jadi how to stand out ya gitu. Kita mungkin banyak cara teman-teman gitu ya. Jadi bisa juga kadang juga ya for now saya juga apa adanya begini teman-teman ya. Saya juga cuma hanya apa tuh I'm focusing more on of my apa tuh polymers products teman-teman gitu. Mungkin di masa depan nanti ya kita lihat bagaimana lah teman-teman gitu. Anyway, I do hope that mungkin buat teman-teman ada ideas atau ada comments atau ada opinions apa nanti bisa just put under my comment section teman-teman begitu ya kan. Anyway ya apa if you do like my videos teman you can also help me to subscribe, like and share teman-teman. Okay, bye bye.